Ah, semoga kita semua sehat ya. Amin. Saya ini ngumpulin bertiga ini karena Mas Imam pegang di penelitian lapangan, terus Darta di editing sama Nirmana bareng ini semua Ya. sama saya. Nah, kita kan ngajar itu kan nggak bisa apa namanya menolak ya aturan pemerintah. Nah, aturan pemerintahnya seperti yang tadi saya kasih. Ini yang diminta pemerintah tuh kayak gini. Tapi saya tahu nyusun itu nggak bisa cepet gitu ya. Nggak bisa langsung kita malam ini ngerjakan, jadi nggak bisa. Nah, saya mau kasih tahu tips-tips aja dulu ya. Terus kemudian langkah minimal yang bisa dibikin ya. Terus yang ketiga, di dalam pelajaran nanti berlangsung itu semua harus mencatat dan kemudian nanti di akhir semester kita coba terjemahkan ke dalam RPS yang solid. Jadi kalau masih membaca, oh ini yang tadi saya kirim misalnya untuk Metopen ini komplit udah banget solid ya. ya. Iya, komplit lagi. Kan ya. Sudah berlangsung berapa lama begitu? Ya, berapa lama, berapa pengalaman, berapa lama, kemudian dicoba sama yang kemarin kita ngajar bareng, dari situ saya masukin jadi tersusun rapi. Begitu. Jadi nggak ada yang bisa mulai langsung jadi, ini sebenarnya kayak gini ini kerja tim. Terus harusnya itu dibayar sama prodi. Ya, tapi ini saya bukan bermaksud apa ya minta dihormati ini enggak, saya bukan merasa jago enggak ya, saya Keren, cuma Mas. kasih gambaran yang pernah saya lakukan. Black campaign. Oke nih, saya share ini ya, saya share video. Mas Imam sehat, Mas Imam? Alhamdulillah, Mas Icul, Mas Darta sehat semua. Pernah ke kampus nggak? Belum? Saya sering ke kampus. Oke. Aku belum enggak. Apa tuh? Ya main-main aja lah. Belum bisa ini. Bisa, sekarang bisa. Sekarang bisa ya. Oke ya, ini lihat yang dokumen kelengkapan yang tadi saya bagi ya. Ya, sok aku juga buka ya. Iya buka silakan. Sambil ikut ngisi. Iya. Ini ya sebenarnya yang terpenting isinya ini kalau buat lapor sebenarnya ini komplit ya. Sebenarnya buat ini. Ya. Tapi kita kan yang pertama yang penting jadi dulu itu RPS ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya ada learning outcome. Learning outcome program studi ini ada di kurikulum kita. Jadi ada di data di kampus ya, di bukunya kurikulum barengan semua. Ini ada ini. Profil lulusannya apa? Ya. Ini ada semua. Ya. Kemudian lapangan pekerjaan, ini ada semua dari sana. Ya. Nah, ketika yang ini capaian lulusan ya. Ini capaian lulusan ini dari Dikti. Ini S1, S2 sampai S10 nih. Ya. Ini tuh yang 3 aspek itu kan ya, afektif, kognitif dengan psikomotor ya. Itu sudah dirubah sekarang. Ya masih, tapi bahasanya sudah berbeda. Ini capaian pembelajaran lulusan ini atau CPL. Ini nih yang kayak gini ya. Ini nih kompetensinya dari Dikbud. Jadi nasional sama S1, semua S1 sama D3, D4 sama semua. Yang pertama lulusan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, ini sama. Ya. Ini juga ini. Nih. Nah, yang ini udah terjemahan dari kampus, ada di kampus. Mulai dari yang keterampilan khusus nih. Ini dari kampus nih.
Yang keterampilan khusus, Mas ya. Ini nih ada di buku kurikulum kampus. Sesuai condongnya kampus kita teh ke arah mana sih skillnya gitu kan? Ini yang di kampus kita ini, gitu ya. Ini Ya. ada di ISBI. Jadi kalau kamu kerjanya di tempat lain, kamu lihat di kurikulum tempat lain, dia akan berbeda. KK-nya akan berbeda. Terus ini pengetahuan P akan berbeda. Ya. Yang ini sama, ini KU, keterampilan umum ini sama. Keterampilan umum sama sikap ini sama. Nasional. Nasional, kalau yang keterampilan khusus intern kampus. Ini ya, segini nih. Kalau tak penuhin, tak pilih. Sampai sini nih sama nasional. Ya. Sama ini nasional nih, yang tak blok ini. Nah, yang di sini ini kampus. Kampus ISBI ini. Ya. Kampus ISBI. Nah, semua mata kuliah yang dibuat dia mengambilnya dari sini. Ya, contoh. Ini. Yang kedua, capaian pembelajaran lulusan CPL yang dibebankan ke mata kuliah. Berarti aku ngambil poin-poin yang di atas tadi untuk dimasukkan ke dalam mata kuliah yang mau aku ampuh. Nah, kalau ini contohnya di Metopen. Ternyata yang pertama CPL 1 itu adalah ini S8 dari yang sikap ya. Yang pertama sikap apa aja sih yang bisa dipakai di mata kuliah Metopen? Yang penting. Ternyata ini dua ini. Saya kasih kode di sini S8, S9, berarti di sini di atas tadi S8 ini ya sama S9 ini. S8 menginternalisasi nilai norma. Oh, berarti Mas, yang di dalam kurung S8 itu tambahan Mas Icul sendiri ya? Enggak, ini untuk ngasih tahu bahwa aku bikin mata kuliah ini mengikuti perintah mengikuti aturan dari atas. Oh, dari emang Dikti. Udah ada ya? Ya, dari Dikbud. Cuman kan di mata kuliah itu kan berbeda-beda. Nah, mata kuliah Metopen itu ini berarti dipilih ya Pak Icul ya? Ya, dipilih. Ya, dipilih. Jadi kita harus mencermati yang di atas tadi. Terus keterampilan umumnya apa? Ini KU1, KU2 sama KU9 yang aku pilih. Di atas ini dilihat di sini kan ada KU. KU1 ya, KU2, KU9. Sampai KU9. Ya. Boleh banyak nggak? Boleh. Gitu ya. Terus lagi sampai mana? Sampai sini ya. Ini tadi aku ini ya, sampai sini. Nah, ini aku ambil nih tadi nih, nilai-nilai yang di atas tadi, semuanya aku kasih. Ini aku ambil dari mana, aku ambil dari mana. Ini aku rumus jadi sampai 10. Ya, nggak usah banyak-banyak, 10 itu udah banyak. 10. Sekarang ini kan TPL ya, yang dari nilai-nilai di atas tadi yang aku pakai, itu kan terus di breakdown ke bawah. Ya, ada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Ini ngarang ini. Ini kan aku kan pengarang mau menerangkan kenapa aku milih itu kan, mampu menjelaskan prinsip dan ini. Ini nilai apa? Nilai S8 dan KU9. Dari S8 dari KU9. S8 dan KU9 di CPMK 1 mampu menjelaskan prinsip dan etika dalam penelitian guna menghindari plagiasi. 8 KU9. Mau mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan. Berarti kan, kita kan harus menentukan dulu capaiannya apa ini mata kuliah ini. Nah, penentuan capaian mata kuliah ini kita ambil dari hal-hal yang di atas yang tadi kita pilih. Nih, mampu menjelaskan riset yang dilakukan dalam suatu penyelesaian penciptaan karya seni. KU1, P1, P5. Berarti di atas ini lihat.
KU 1 mampu menerapkan pemikiran ini. Terus tadi berapa? KK 9 ya? P1 P5. KK 5. P pengetahuan, P5. pengetahuan 1 Nah, pengetahuan. menguasai pengetahuan dalam urusan konsep seni media rekam. Ini P5. Ya. Itu begitu. Ini berarti yang 1 sampai 4 itu semua mata kuliah pasti sama ya? Sama. Yang beda itu ke bawahnya ini kan? Yang beda, ini semua sama ya. Yang ini dari sini terus sampai sini sama. Nah, sampai situ ya sama ya. Sampai sini ini sama. Ini di ISBI semuanya Iya. sama. Di media rekam jurusan film. Atau hijauin aja Mas yang sama Mas, langsung itu diklik itu langsung hijau ya Mas. Kenapa? Ini kan kamu udah punya ininya. Udah punya filenya. Yang pada harta Iya, aja iya. yang dihijaukan. Saya hijauin ya. Jadi yang di aku kasih warna. Kan kayak bisa Nggak usah dihilangin lah. lagi. Ini gampang pokoknya yang bagian 1 learning.com ini A, B, C. Tuh, sampai sini ini sama. Ya, nasional. Enggak, yang nasional tadi yang ini toh. Yang ini yang nasional, yang dari KU sampai Sikap dan keterampilan sikap umum. ini sampai KU. Yang ini mulai yang bikin ini waktu rapat dosen sejurusan dulu, tapi Ya itu si ISBI lah. Di dari kita lah, ISBI. di prodi kita ya. Ini 3 dan 4 ini dari ISBI, dari jurusan film. Nah, sekarang kita semua mata kuliah itu berdasarkan ini gitu loh. Mata kuliah apapun. Nah, tadi aku udah nerangin soal pertama membuat capaian pembelajaran ya yang dibebankan ke mata kuliah. Nah, ini ngambil dari sana. Kalau sikapnya yang mana sih yang mau kita ambil untuk mata kuliah yang kita ampu. Ya. Gitu. Keterampilan itu prerogatif dosen Mas ya. Iya, kamu boleh milih, milih gitu ya. Nah, aku cuman pesennya jangan banyak-banyak. Ya. Ya, jangan banyak-banyak. 10 itu udah banyak. Terus setelah bikin itu bikin capaian pelajaran mata kuliah, pembelajaran mata kuliah, CPMK. Ini kan aku kan nerjemahin dari ini. Ini ngarang aku nih, mampu menjelaskan prinsip. Karena aku udah tahu mau ngajarin mau ngapain. Capaian mata kuliah orang ikut mata kuliah aku tuh nanti bisa jadi apa gitu. Iya, jadi ini kalau ini per mata kuliah ya. Iya, ini cuma satu mata kuliah ini. Iya. Jadi maksudnya kalau saya buat ke yang lain sesuaikan aja dengan mata kuliahnya gitu kan. Iya, betul. Sesuai SKS juga sesuai. Ya, jumlah SKS-nya juga. Terus Mas mau nanya lagi Mas sekali Mas. Ya. Yang CPL itu tadi kan jangan banyak-banyak, 10 cukup, berarti itu ada minimalnya nggak? Misalnya saya cuma ngambil 6 misalnya. Enggak. Menjadi minimal itu jumlah lingkup dari mata kuliah yang bersangkutan. Lingkupnya apa sih? Tuh. Kalau lingkupnya terlalu luas, berarti mata kuliahnya keluasan. Oh iya. Harus dibagi 1-2 kalau keluasan. Pas kamu giniin, ini ternyata semua ya kalau semua dipakai. Berarti sama aja nggak ada pelajaran lain kan? Ya. Ini tuh sebenarnya Pak Ijo kalau yang CPMK tuh dari atas disesuaikan dengan mata kuliah gitu ya. Atau ya sebenarnya ini di breakdown. Iya. Di breakdown Mas Imam. Jadi dari kalimat abstrak di breakdown menjadi real. Iya, paham. Ya. Darta paham nggak nih? CPMK juga ini kan contohnya 6. Itu udah cukup Mas ya, sesuaikan dengan mata kuliah kita tuh prakteknya berat nggak, ringan nggak gitu kan. Begini, sekarang misalnya nih, editing misalnya gitu. Ya. Mampu menjelaskan misalnya ya, teknik-teknik editing misalnya gitu. Ya. Ya kan kalau teknik-teknik editing nanti kan di sininya ngambilnya dari mana? Ini kan di sini ada nih.
nanti dicari yang KU atau yang KK, misalnya gitu. Terus yang kedua, misalnya capaian mata kuliah, ya jangan langsung yang teknis ya. Misalnya yang pertama kalau editing misalnya mampu menjelaskan prinsip-prinsip editing, gitu. Terus yang kedua mampu merumuskan masalah-masalah editing, misalnya. Yang ketiga baru penguasaan teknis editing. Nah, teknis editing ini kan ada macam-macam teknisnya. Itu nanti mampu ya, ini kan menganalisis dari karya terdahulu kan. Editing kan itu harus mampu menganalisis data dari karya terdahulu. Terus yang kelimanya mungkin bisa menyusun konsep. Konsepnya konsep apa? Konsep editing. Dan dia harus presentasi misalnya gitu. Misalnya gitu. Terus yang keenam, nah ini apa yang mau dibikin, mampu membuat satu susunan karya editing yang berkonsep misalnya, yang menggunakan konsep. Nanti dicari kalimatnya. Misalnya itu CPMK-nya 6 misalnya gitu ya. Nah, ini terjemahannya kamu ambil ke atas nih. Nanti kalau kerjanya sistemnya. Aku juga kerjanya gitu. Yang pertama bikin dulu capaian pembelajaran mata kuliahnya, kemudian aku baru merisa ke atas. Gitu ya. Itu cara curang. Cara curangnya gitu. Nah, di sini nanti ini diterjemahkan lagi gitu. Ya, ada sub. Oh, sub CPMK ya. Sub. Jadi ini di breakdown lagi nih, satu ini CPMK 1 di breakdown lagi. Tuh. Mampu menjelaskan etika, menjelaskan pengertian tentang Misalnya gitu ya. Ini kan menjelaskan prinsip, ini menjelaskan pengertian tentang pengetahuan. Itu jabaran dari CPMK 1 ya? Ya, ini lebih jabaran luas dari ya. ini. Ya. Jabarannya ini. Gitu ya. Ke bawah lagi, tak jelasin dulu. Setelah itu baru ada bahan kajian. Nah, sub CPMK 1 bahan kajiannya ini, pustakanya, bukunya ini, atau kalau internet kasih tahu ini, kasih tahu halamannya. Jangan kasih tahu halamannya karena buku kan tebal. Terus yang kedua, sub CPMK 2. Lihat sub CPMK 2, mampu melihat tahapan riset dalam proses penciptaan film. Nah, ini penelitian dalam penciptaan film. Bahan kajiannya, bahannya apa? Pustaka. Referensinya, pustakanya ini. Kasih tahu halamannya. Terus sub CPMK 3 apa? Mampu menjelaskan metode penelitian kualitatif dengan berbagai pendekatan. CPMK 3 subnya apa? Oh, ini. Ya. Penelitian kualitatif, deskriptif penelitian lapangan. Bukunya apa? Bukunya ini. Kasih tahu halaman ini dan halaman ini dan halaman ini. Gitu, terus dan seterusnya ya. Sampai 7, 8. Sampai 8 ini. Aku. Sub CPMK-nya 8. Oh, berarti ini boleh internet, Mas ya? Boleh. Sip. Boleh internet. Tapi kalau semua internet nggak mungkin, Mas ya. Malu sendiri kitanya. Iya. Iya. Semuanya internet, kamu tak sunat 2 kali kalau. Tetap aja harus kan gitu. Sumber primernya kita harus banyak ya. Iya, biarpun internet juga dari buku kan. Iya. Terus udah gitu, kita bikin gini analisis nih. Kita balik lagi, kita tulis tadi. Ya kan, ini CPMK-nya mampu. Ini kan tadi kan udah ditulis di atas kan. Cuman ini logikanya jalan mata kuliah tuh ini. Ya kan, yang pertama dia menjelaskan ini, mampu menjelaskan ini. Yang kedua, dia mampu menjelaskan ini. Yang ketiga, dia mampu menjelaskan ini. Yang keempat, ini kan jalan ini ya, naik ya. 1, 2, 3, 4, 5, naik ke 6.
7, 8, ke 9, set. Setelah dievaluasi, dia sesuai hasilnya bisa begini. Ya. Iya, ini berbentuk denah lah, berbentuk dia gambar. Gitu. Ya, ini tadi yang di atas, yang ditulis di atas tadi. Gitu ya. Setelah bisa bikin diagram, baru bikin RPS-nya. Nah, ini kan sama nih kayak yang tadi nih, cuman dimasukin Beda format. Jelas. CPL Prodi yang dibebankan pada MK apa aja? Ini capaian mata kuliahnya. Nah, ini kan CPMK. Ya, ada 6. Ya. Sub CPMK-nya ada berapa? Ada 8. Kenapa kok ada 8 gitu? Ternyata yang 3 ada 2 nih. 3 ya. Mana 3? CPMK 3 ini kan panjang. Maka dibagi 3-nya ada 2. Terus yang 2 ini juga panjang. Yang 2 ini. Karena panjang maka dibagi CPMK-nya jadi subnya menjadi 2 dan 3 ini jadi 8. 8 itu perkiraanku kalau satu sub CPMK 2 kali pertemuan kan udah 16. Ya kan? Iya betul. Berarti yang ambil dari sini aja ya, dari sub kalau pertemuan ya. Iya. Materi pertemuan. Pertemuan ini dari sub. Iya. Dari sub ini pertemuan. Nah ini di breakdown-nya gini. Ini kan tadi CPMK 1 subnya ini. Ya, CPMK 2 itu ada di sub CPMK 2, ada di sub CPMK 3 karena dia terlalu luas tadi kan. Ini ada yang terlalu luas dibagi gini boleh. Sampai 3 boleh nggak? Boleh. Ya. Nih, terus begini. Ini kan jelas nih. Terus deskripsi singkat, ya dijelaskan mata kuliahnya apa sih. Gitu ya. Bahan materi kajian ini kan tadi yang aku tulis di sini. Bahan. Ya, yang di sebelah tadi. Ini nih. Bahan kajian. Pengantar ini penelitian ini kan di sini nih. Masuk di sini. Nih. Pengantar pengetahuan ilmu. Ini kan tadi udah dijelaskan di atas, dimasukin lagi ke situ. Terus daftar buku. Masukin lagi semua. Yang di sini nggak perlu dikasih halaman. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Logikanya udah kebayang sih, Mas. Format terakhir ini hanya yang kita butuhkan yang disebut RPS gitu. Cara membuatnya yang dari atas tadi rumusannya gitu. Ya. Nah, bentuk RPS-nya gini. Nah, ini yang terbaru. Oh. Jadi sub CPMK 1 diterangkan pada minggu ke-1 dan ke-2. Indikatornya apa? Indikatornya ini. Kriterianya ada rubrik. Rubrik berarti ada tugas ya, tanya jawab di saat itu. Terus ada rubrik penulisan, ada tugas penulisan. Tekniknya non-tes, karena orang bertanya, kita tanya jawab, terus kita nilai juga partisipasi. Ini kan daring, yang luring nggak ada, semuanya daring. Nah ini bentuk pembelajaran singkatannya BP, metode pembelajaran singkatannya MP, penugasan P. BP apa? Kuliah dan respon. MP, diskusi dan presentasi. Nah ini waktu sekarang ini kan, estimasi waktu, yang birunya estimasi waktu. Karena ini 2 kali pertemuan, kan berarti 2 kali 50 menit. Ya kan, berarti 2 kali 50 menit. Ini waktu ya. Terus menjelaskan kembali topik yang disampaikan dalam bentuk lisan. Ini minggu ke-1. Ini tugas nih, penugasan ya. Penugasan P. Itu penugasan, menjelaskan kembali topik yang disampaikan dalam bentuk lisan. Berarti
per orang akan Hmm. ngomong. Terus yang kedua, ini berarti di minggu kedua. Ini kan minggu 1 dan kedua. Minggu kedua, membuat makalah dari sumber buku atau internet tentang pengertian, pengetahuan, ilmu filsafat, dan etika. Ini minggu kedua. Oh ya. Materinya ini, bobot penilaiannya berapa persen. Gitu. Ini rumit, ya agak rumit. Yang kita lakukan sekarang, ini Mas Imam, Mas Darta, ini nanti kita bahas di akhir mata kuliah. Ya. Supaya kita laporan di mata kuliah yang barengan sama aku, semua laporannya fix. Seperti ini. Ya. Ini juga ngelatih kamu. Aku nggak maksa sih, cuman ini melatih kamu. Untuk apa? Untuk kamu kalau ngajar di tempat lain atau kamu menerjemahkan itu, kamu tuh dianggap expert gitu loh. Iya. Ya. Sip. Mas Imam gimana? Paham, Pak Icul. Paham ya? Saya dulu kuliah tuh ini, Pak Icul. Oh ya, oke. Cuman formatnya aja yang sekarang ini terbaru gitu. Kalau dulu memang formatnya beda. Mas Icul, kalau ini nasional berarti setiap D4 atau S1 yang itu berarti formatnya ini ya, sama ya? Sama, formatnya di seluruh Indonesia sama. Ya, isinya yang berbeda-beda gimana? Isinya beda-beda. Aturannya bikin jam, bikin ini sama. Nanti aku kirimin buku panduannya berdua. Oke. Ya. Ini. Nah, sekarang yang kayak gini-gini nanti ya. Ini kan pertemuan setiap ini tadi kita breakdown. Minggu ke-1, minggu kedua, minggu 1 kedua ini. Terus kita breakdown ini loh, minggu 1 dan 2 ngasih ini. Gitu kan. Terus yang ketiga apa? Minggu ketiga ini, gitu kan. Ke bawah tiap pertemuan ya. Ini sampai semua sampai 16 minggu ini. Iya. 16 pertemuan. 6, ya, diterjemahkan lagi ke ini. Ya, ini ke-7, terus 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, ya. 13 sampai 15. Nah, ini kita ngasih tahu metode model bentuknya yang kita ajarin itu apa aja. Metode model bentuk pembelajaran ya. Persup ini. Jadi orang tahu kenapa kita milih pakai ini gitu. Kenapa kita milihnya seperti ini? Berarti kita ngikutin 8 kolom ini, Mas, metode atau model ini. Atau misalnya 9 bisa gitu. Kalau kita kalau logikanya kan 8, kenapa aku bikin 8 ini? Bebas sebenarnya. 5 juga boleh. Cuman kan itu harus dibagi ke 16 minggu. Aku waktu merencanakan Metopen ini, 2 pertemuan. Per 2 pertemuan. Rata-rata 2 pertemuan gitu. Ya. Tapi boleh kamu bebas. Iya. Bisa perlu gitu, Mas. Misalnya ini gitu. Ya. Tapi mudah-mudahan ngikutin ini emang udah standar, enak sih. Ini rancangan tugas. Rencana tugas mahasiswa apa? Bus, nilainya gimana? Ya udah ada. Ini rencana tugas. Oke. Yang aku minta itu nanti ini ketika berjalan kita mulai mencatat. Jadi ketika bikin kayak gini nanti udah enak. Ya. Ya. Intinya sambil praktek, makanya sambil meraba lah. Tapi ketika mata kuliahnya selesai, RPS jadi. Jadi setiap habis kuliah mungkin nanti 4 kali pertemuan kita ada evaluasi ngobrolin ini. Ya. Ya. Ya, oke Mas, harus ada Mas, soalnya supaya kita itu termotivasi dan punya bukan beban sih, tapi punya tanggung jawab untuk RPS selesai ketika mata kuliah selesai. Ya, betul. Nah, sekarang ya ini sampai rancangan penilaian nanti kita coba buat ya. Kita coba buat untuk mata kuliah yang kita ampu. Ini maksudku, aku cuman masalahnya raga gemes, aku tuh gemes. Aku juga nggak ingin aku ngebut naik motor sendirian, yang lain ketinggalan juga nggak mau. Ya. Tapi aku ingin kampusnya jadi lebih baik gitu.
Jadi ngorbanin, oke lah aku berbagi gitu ya. Bagus ini Pak Eco, harusnya semua ikut. Harusnya Semua dosen. resmi harusnya. Aku udah menawarin berkali-kali, tapi kan dia cuman, oh iya ini bagus, oh iya aku mau ikut, tapi nggak pernah mau dilanjutin. Masa aku yang ngejar-ngejar? Pak Ya, Icul, kalau saya ya di ini aja dulu di sekolah ya. Jadi sebelum semester berjalan itu ada IHT in-house Udah. training. Nah, IHT itu salah satunya mempersiapkan seperti ini selama 1 minggu. Ya, 1 minggu sebelum Oh, kuliah berjalan ya, iya, Mas. sebelum kuliah berjalan. Nah, saya juga aneh kok pas masuk ISBI itu kok nggak ada sih kita gitu. Dan Yang itu Ntar tuh ngajar juga, yang ngajar hanya nih, ngajar ini, gitu, tapi nggak dikasih, oh iya modal seperti ini. Gitu. iya, jadi kita tuh ada persiapan seminggu, dikasih transport, dikasih makan gitu. Iya, nanti nunggu Mas Imam yang jadi dekan. Iya. Kita doakan. Dan Kalau itu aku kan dan ya ini tuh penting Amin. gitu. dikit lagi pensiun kalau aku. Iya. Iya. Masih lama dokter. Masih ada 20 tahun lah, 15 tahun ada kan, Mas? Oke ya, terusin Iya, ya. lanjut. Terus format penilaian. Format penilaian udah aku bikin ini udah enak. Bisa udah nirunya enak gitu. Menirunya sudah enak. Untuk menilai. Jadi jangan bikin kayak kampus. Di sini 81 sampai 100, yang di sininya 81 juga. Jadi bingung. Misalnya 66 sampai 80, ya di sininya 81. Jangan dibikin 80 juga gitu. Jadi ya. ada 2 nomor yang ganda. Nah, kalau di kampus itu 2 nomor ganda. Jadi bingung. Mau ngasih tahu ini baik apa separuh baik. Ya, jadi tiru yang ini. Iyalah, yang benar yang ini, Mas. Bukan ditiru, Ya. tapi emang benernya inilah. Ya. Nanti ada rubrik penilaian. Ini penilaian ini kita nih menilai per orang. Ini partisipasi dalam kelompoknya gimana total nilai. Ini 10% bobotnya. Kalau dijumlahin ini kan jadi 100 ya. Ya, 10, 20, Terus penulisan makalah. Kan tadi kan tugasnya 2 kan? Ada di partisipasi kelas sama penulisan, sama tugas penulisan atau tugasnya tadi kan yang di atas. Maka rubriknya ada 2. Ini ada yang khusus ujian akhir semester ini. Nah, ini makalah, rubrik penulisan makalah. Ini secara keseluruhan. Ini satuan acaranya. Ini satuan acara ini biasanya per minggu ya. Oh, laporan pertemuannya. Ya, laporan pertemuan. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ini kontrak ya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah menyusun langsung seperti ini? Aku jawab tidak. Kita coba buat yang cepat, yang bisa cepat ya, yang bisa cepat dan nanti bisa diterjemahkan. Ini tak kasih contoh. Bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, ini yang Nirmana nih. Ya. Yang aku buat. Nanti ini filenya tak kasih. Jadi kita formatnya biar kelihatan gitu ya. Iya, Mas. Nanti ini isinya aku nggak hafal nama panjangmu. Ya, nggak apa-apa. Nah, ini aku udah coba buat nih. Yang dari program studi, ini kan sebenarnya CPL ya. Ya. Ini CPL, tapi CPL-nya kan aku belum terjemahin. Kayak yang tadi belum. Tapi aku sudah bikin dia yang ikut mata kuliah ini mampu ini 5 aja. Ya. 5 yang aku harapkan dari pembelajaran. Dari belajar Nirmana tuh Ya, mahasiswa kan mampu kalau apa udah kayak sih? gini, Mas Darta, Mas Imam, kalau sudah bikin kayak gini, otomatis kalau kita mau memperbaiki di akhir semester, kita bisa cepat karena sudah tahu, oh ini berarti ambilnya yang ke atas ini, yang ke atas ini dilengkapin jadi kayak yang tadi, kayak yang Metopen tadi. Ya.
Ya. Oke. Terus ada bahan-bahan ini. Bahan-bahan pustaka. Sementara kalau belum dibuka, ini aku belum buka, tapi bukunya ini yang aku ada, ya. Ya, nanti yang nggak ada yang aku ada, saya lengkapin gitu Masnya. Ya. Ini halamannya aku belum kasih tahu karena belum aku buka. Oke. Jadi Ya, nanti paham. ketika seminggu di pertemuan, ini saya ambil dari buku ini halaman sekian. Ini harus dicatat nih, Mas Darta. Ya. Karena kalau nggak dicatat, nanti kita memperbaiki di ini luput. Sip. Ya. Terus di bawahnya cukup begini dulu. Di bawahnya, pertemuan pertama. Ya, ini. Kayak gini. Ini sebenarnya yang di sini aku belum ngasih. Di sini sebenarnya yang di sininya ini adalah soal penilaian ya. Sebenarnya ini sini ini penilaian. Terus di bawah di sebelahnya itu bobot nilai. Sama referensi. Cukup kayak gini dulu. Penilaian ini nanti ada 2 nih. Bentar. Ini ada 2 penilaian ini. Penilaian ini ada indikator. Ini bentuk. Jadi bentuknya kayak gini. Yang kita buat. Referensi cukup ngasih angkanya aja, halamannya nggak usah dulu. Misalnya Ya, sambil berjalan tadi ya. referensi 1, berarti ini buku ke-1. Bobot nilai ini yang pertama 5%. 5%. Tuh. Bentuknya misalnya ini observasi. Dan tanya jawab. Dimasak sama Misalnya gitu. Oh, ayam Indikator misalnya. Indikatornya apa? Dilihat dari ini, dari capaian. Ya, berarti menjawab misalnya dengan baik sesuai konsep. Sesuai konsep susunan RPS, karena ini yang minggu pertama kan baru apa namanya, awal ya, mengenalkan. Terus yang ini, yang nomor 2 ini misalnya, materinya cuma gini, ini apa, cuma untuk memudahkan aja, bukan harusnya yang kayak tadi. Ini cuma untuk memudahkan nanti. Yang kedua ini misalnya, kita minta dia nanti capaiannya memahami, kalau di bidang pengetahuan memahami unsur-unsur seni rupa, ini diganti aja visual ya. Ya. Karena nanti dia bertanya-tanya. Persempit dikit lah. Ya. Terus ini diminta mahasiswanya membaca buku mengamati karya nirmana 2 dimensi dan 3 dimensi. Berarti kan kita ngasih contoh ya. Kita ngasih contoh. Indikatornya apa? Indikatornya menjawab. Ya. Menjawab pertanyaan
dengan baik dan benar. Ya. Aduh, udah tua nih ngetiknya. Udah tua mau pensiun. Kreativitas, apalagi tuh? Ya, kreativitas, ide, terus penerapan elemen garis, terus dan keindahan komposisi. Ini misalnya gitu. Ntar ini dihapus dulu yang ini. Nirmana. Ntar. Mantap Pak Ijo. Oh, semangat Mas. Aku juga semangat. Saya kalau kuliahnya belajar Pak Ijo kayak gini Iya. di pendidikan, bahkan Iya. di S1 S2. Cuman kalau nggak diluangkan waktu kayak IHT kayak gitu, itu sulit. Ya. Kayak tadi kan runut dari atas. Ini ya. Nah, keindahan Ya. komposisi misalnya gitu. Nah, ini kan menjawab ini ke sini. Bentuknya apa? Sama, observasi dan tanya jawab. Observasi dan tanya jawab. Persennya berapa? Karena ini nanti sudah pakai praktek, tapi ini karena prakteknya baru garis. Jadi baru bikin garis biasa, seret gitu kan. Garis lurus, garis lengkung itu aja kan. Nah, ini 5% aja kalau aku. Ya. 5% gitu ya. Bukunya karena aku belum tahu, ya aku tulis dulu gini aja, nanti jabarin belakangan. Karena bukunya ada 11 toh. Misalnya gitu. Terus yang ini minggu ketiga dan keempat nih, aku tulis minggu ketiga dan keempat. Ntar gedein lagi. Minggu ketiga dan keempat. Pengetahuan memahami keindahan dari garis ditinjau dari jenisnya, ya. Terus keterampilan mampu ini gitu ya. Nah, mereka ini nanti kerjanya mengamati sifat titik, mendemonstrasikan, terus melakukan eksperimentasi dan mempraktekkan dalam kertas kerja, gitu ya. Terus ini nanti menjawab apa? Berarti ini menjawab, ini tak copy aja nggak apa-apa ini. Tapi kan yang pertanyaannya jadi beda, ya kan? Jadi kemudian garis dan keindahan komposisi. Ini kan tadi kan bukan. Ya. Penerapan. Ini penerapan elemen garis dan keindahan komposisi. Oh, yang ini titik ini. Kalau Nirmana berapa SKS? 3 Mas ya? 3 atau 4? 3. 3. Dasar soalnya. Ya. Jadi yang kedua tadi titik, baru memperhatikan titik. Terus titik, garis. Baru ke bidang, baru ke warna. Nah, ini kayak gini, bikin kayak gini. Bikin kayak gini aja. Ya. Untuk yang editing sama yang apa Mas Imam apa kemarin penelitian lapangan ya. Penelitian lapangan. Nanti sambil jalan dikasih ke kita diskusi, kita perbaiki. Ya. Ya. Jadi ini saya minta, ini kan Nirmana udah saya kerjain. Siap. Saya udah ngerjain Nirmana sama yang kemarin ini Metopen. Jadi sekarang saya mohon kalau bisa Mas Data sama Mas Imam kerjain dulu sendiri, terus dikasih ke saya. Nanti saya lihat dan kita
jalankan itu setiap semester, di satu semester maksudnya. Siap nggak? Siap, Pak. Siap, insya Allah. Ya, nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan, kalau ini gimana Pak? Oke, ketemu lagi. Nanti ini tak kirim yang ini, yang Oke. mana ini. Siap. Buat gambaran Mas Imam sama Mas Darta menyusun yang paling sederhana, sehingga kita dalam menyusun laporan nanti kita yang paling bagus lah, harus lah. Terus nama-nama ini kan saya nggak hafal nih, nama NIP atau ini nanti diisi, aku nggak hafal masalahnya. Baru tak tulis nama aku, tapi aku nggak karena nggak hafal aja. Ya, ini dimasukin dan harus tanda tangan. Jadi di sini pengembang RPS ini nanti kalau ada 3 orang ya 3 orang. Namanya siapa. Kolomnya dibikin 3. Ini kode MK, gini aku nggak hafal. Berarti kalau Mas, kalau pengembang RPS berarti kan setiap mata kuliah kan 2 atau boleh dari dosen luar. Misalnya ini saya isi Mas Icul, Mas Imam, sama saya bisa, enggak kan? Bisa. Oh bisa. Bisa. Pengembang ini. Nah koordinatornya tinggal di mata kuliah itu koordinatornya siapa yang ditunjuk dari kampus. Oh ya. Yang pengembang mah bebas Masnya. Emang kita dibantu siapa nih dalam pengembangan ini gitu. Iya. Asal dosen intern kampus. Ya enggak apa, kalau aku sih mendingan kalian aja. Kamu tulis saja nama kamu di sini. Ya, nanti koordinator kasih namaku. Kan gampang, nggak usah dikasih orang lain. Iya. Ya, orang lain nggak mau ikut-ikutan mikir kamu kasih. Iya, Kalau misalnya diajakin gabung ngobrol susah. misalnya saya tiba-tiba nanya ke Mas Imam benar-benar sangat membantu dalam pengembangan, berarti saya nulis Mas Imam misalnya, biarpun dia tidak terlibat dalam. Jangan, nanti ditanyain, emang Mas Imam ikut ngajar? Oh, iya, berarti. Tapi sebagai teman ya, kalau kayak saya ini, Mas Imam misalnya ada problem walaupun itu bukan mata kuliah yang saya ampu, dia mau tanya, insya Allah saya bisa jawab, saya jawab. Oke, sip. Saya menganggap ini kan aset ya, aset di kampus. Iya. Ini bekal kita bisa bekal mengajar loh ya. Iya, betul. Dasar syarat mengajar bukan bisa mengajar, syarat sebelum mengajar tuh harus bisa ini dulu Mas Imamnya. Betul. Ya, masalahnya ini pedagogi kan. Kayak waktu Mas Imam ikut di kelasku ngajar, aku yang pertama kali bilang sama Mas Imam yang diperhatikan ini bagaimana saya membagi suatu hal jadi pembahasan karena itu nggak ada sekolahnya, nggak ada teorinya gitu. Itu intuitif ke pengalaman karena berapa kali jadi terbiasa. Nah ini kan maksudku, aku mau menularkan, tapi jangan ditiru, nanti jadilah diri sendiri gitu loh. Cuman ini aku ngasih tahu pola bagaimana sih cara membagi gitu. Kalau hal yang mau dibagi itu kembali ke kalian sendiri. Jadi jadilah Darta sendiri, jadilah Mas Imam sendiri, aku ya. Cuman aku ini yang mungkin kamu boleh berdua bisa lihat, memperhatikan gimana sih caraku membagi satu hal menjadi sub-sub untuk membicarakan itu, karena nggak ada teori yang mengajarkan itu di ilmu pendidikan, karena itu menyangkut penguasaan kamu terhadap ilmu yang mau kamu ajarkan. Ya misalnya Nirmana dapat nggak paham, kan nggak bisa juga bagi, kan harus paham dulu dengan mata kuliah itu. Iya. Ya pemahaman itu padahal nanti berbeda. Aku punya pemahaman Nirmana begini, Mas Darta punya pemahaman begini, Mas Imam punya pemahaman begini. Begitu juga soal penguasaan. Misalnya kalau di penelitian lapangan, Mas Imam tuh penguasaannya begini, kan akan berbeda. Aku nggak mensoalkan soal perbedaan, tapi yang mensoalkan itu bagaimana kamu mampu membreakdown yang namanya mata kuliah itu, ilmu itu dibagi. Jadi tingkatannya jelas tadi. Paham yang satu,
Setelah paham yang satu, baru bisa kamu paham yang dua. Baru kamu bisa paham yang tiga. Ini ilmu ini, membagi ini yang perlu kamu Ya. mempelajari dari orang lain. Ya, itu begitu. Jelas gak? Jelas, Pak. Ada lagi nggak, Mas Darta? Insya Allah, Mas, bisalah nanti saya coba gitu. Terus saya nanti sesuai saran Mas Icul tadi, dibuat dulu, baru nanti di-share ke Mas Icul, dibagi gitu. Nanti kalau ada kesulitan, pasti saya akan tandain merah atau langsung via WA kan, misalnya. Ya. Saya sulitnya di sini gitu. Ya. Terus apa namanya, pertemuan-pertemuan kayak gini dikasih tahu aja di WA grup, nggak apa-apa Mas Imam. Maksudnya memancing ya, memancing. Ini kita habis membahas ini, gitu. Karena apa? Karena kalau kita nunggu tuh susah ya, nunggu ya. Jadi Mas Icul termasuk udah bersabarnya. Oh, aku tuh sabar itu nggak boleh ada batasnya, bro. Sabar tuh sampai mati. Ya, marah yang harus ada batasnya ya. Gitu. Maka ini aku tuh cuman gini aja sih sekarang, wis satu persatu ya, kita dandani satu-satu, ini kita kerjakan ini. Kalau langsung semua gini, aku udah berkali-kali, oh enggak gini, oh mau bagus, cuma gitu doang di grup kan Mas Imam tahu, tapi terus nggak ada kelanjutan. Kan nggak mungkin aku yang bikin, aku mau gini, silakan gini, emang aku siapa gitu kan. Aku juga nggak mau dianggap jago, itu juga nggak mau. Takutnya selalu ngejar-ngejar. Iya Mas Icul aya naon ya, mending ngejar-ngejar teuing kieu gitu. Ya, karena ada hal-hal yang nggak boleh ditolak kayak tadi ya, soal apa Mendeley kayak gitu kan udah nggak bisa ditolak. Soal plagiasi nggak bisa kita tolak. Itu sudah ada dari Dikbud langsung plagiasi. Berarti kan kita harus menerapkan itu. Ya, itu jadi soal. Kemarin Mas Imam, yang mata kuliah Metopen kita nih, ini tuh jadi aku ditanya apakah di dalam tugas akhir itu perlu ada bab metodologi penelitian. Aku bilang nggak perlu. Kalau penciptaan cukup dia metode penciptaan, karena di dalamnya sudah menerangkan bagian mana yang menggunakan riset, bagian mana yang menggunakan intuitif, itu udah jelas. Nggak perlu ini dipisah antara Metopennya sendiri, ininya sendiri. Kan kita bukan, tujuannya kan bikin film, bukan mau meneliti satu masalah. Kayak gitu. Di TA maksudnya Pak Icul? Ya, di TA. Tuh. Jadi ini aku harap inilah kita bisa kerja terus berjalan ya. Ya, ini bagus Pak Icul. Padahal kampus tuh sebenarnya perlu ini untuk laporan sesuai format standarnya. Iya, justru nanti ini di akhir. Iya, apalagi pas akreditasi itu. Ya. Wah, pasti ngejar-ngejar ini kan. Baru kamu bikin. Berdua, Mas Darta sama Mas Imam, biar jadi contoh. Wah, ini keren gitu kan. Seneng. Aku juga akan bilang, wah ini anak keren. Gitu. Ya. Amin. Ya. Jadi jangan. Jadi kita buat yang minimal yang ini dulu ya Pak. Ini dulu. Nanti setelah ini dan jalan. Tadi ya. Dan jalan, kita kan jadi ada masukan dari mahasiswa toh. Ada pengalaman toh. Nah, pengalaman itu nanti untuk memperbaiki sehingga di laporan ini sudah jadi, dan di tahun berikut kamu udah tinggal pakai. Iya. Misalnya gini Masnya, misalnya dalam dunia nirmana, misalnya ada mahasiswa yang lebih tahu, Pak, nirmana itu kan sekarang perkembangannya seperti ini Pak, gini-gini. Oke, berarti catatan untuk perbaikan RPS kan ya. Misalnya. Itu biasanya gini, Pak, kenapa harus pakai chat? Boleh nggak pakai komputer? Kan? Terus aku nanti akan jawabnya gini, emang kalau kamu bikin setting,
mau syuting, bikin setting, bikin setup, bikin wardrobe, Ya. pakai komputer, kan pakai ke tangan. Iya. Namanya juga praktek ya. Makanya juga praktek, kayak gitu. Mm-mm. Kok diajarin nyampur-nyampur cat, kan kita bukan anak seni rupa. Nanti kalau kamu mau bikin ngerias muka jadi serem, atau tiba-tiba bikin setting untuk show Mm-mm. di depan di studio, dia nggak bisa. Artistik ya. Mm-mm. Iya, artistik nggak bisa kalau nggak manual. Ya kan? Kalau dia nggak mau juga ya silakan aja, kita nawarkannya itu. Kalau aku gitu. Mm-mm. Iya, karena kita kan vokasi lah jelas ya. Praktek. Jadi ada masukan yang bisa diterima, ada yang memang Ada yang tidak ya. Gitu ya. Ini kalau Oke. nggak ada pertanyaan, kita tutup aja. Cukup jelas sih, Mas. Tinggal praktek paling. Nanti biasanya ada pertanyaan itu pas kita kerjakan, ini tuh tadi tuh apa gitu. Ya. Paling gitu. Seminggu 2 minggu ke depan lah paling. Ya. Terus kalau mau ada pertanyaan ke aku, tanya langsung WA aja. Aku akan coba jawab. Ini aku malah jamnya tuh belum tahu ya. Kemarin lupa tak catat. Penelitian lapangan besok, Wecel, jam 9.40 sih di sini. Itu semester berapa, Mas? Semester 7, penelitian lapangan ya. Tugas akhir. Kalau Nirmana semester berapa ya? Penelitian lapangan Senin 9.40 jam 9.40 sampai 12.10. 12.10. Kalau Nirmana kapan data? Nirmana tuh kalau nggak salah Kemis, Mas. Ada di Editing dulu yang jadwalnya, Senin. sambil saya buka. Aku juga sambil buka nih, editing. Ada jadwal. Editing tuh dari awal kelas A itu kalau nggak salah tuh pagi sih. Besok saya resmikan, Mas. Editing hari apa? Senin. Senin jam? Nah, jamnya itu belum tahu pastinya, nanti saya WA. Aku baca di grup dulu, udah ada kemarin. Nirmana Kemis kalau nggak salah. jamnya? Sorry, Mas. Editing itu Selasa. Selasa. Nah, oke, jamnya saya pastiin. Oke, saya langsung share. Jamnya jam berapa? Nanti saya baca dulu di grup. Dulu ada yang Japri ngasih tahu jamnya. Aku Soalnya jamnya di... 2 ya. Jam ya. jam berapa mungkin ya? Siang pagi. Iya. Di hari yang sama. Mas Iwan selain penelitian lapangan apa lagi megang? Seminar tugas akhir dengan Bu No. Oh, seminar. Oh, ada Bu No. Iya. Santai kalau ada Bu No. Kalau ini Mas Icul, ya, titik bedanya aja penelitian lapangan dengan yang seminar tugas akhir itu apa? Kan kalau seminar itu kan jelas kan di teknik presentasinya. Iya. Presentasikan. Tapi kan bagaimana dia mengutarakan ide-ide dalam bentuk dia berbicara di seminar. Etika seminar. Misalnya dia dari awal sudah mengucapkan salam, terus mengucapkan selamat pagi, menyilahkan berbicara. Dengan ini saya kembalikan forum ke ini. Itu yang sebenarnya paling penting. Ya, sebenarnya itu kan ya yang paling penting ya. Ya, sama soalnya, teknik presentasi. Gimana, Pak Eco? Teknik presentasi. Iya, sebenarnya memang itu ya. Harus kentalnya di sana ya. Soalnya saya lihat, ini juga yang di Bu Nok tuh. Ada beberapa materi yang mirip gitu dengan penelitian lapangan. Seperti ada juga bahas mengenai cara pengumpulan data gitu. Oh iya, itu kan dia kan mempresentasikan, maksudnya gini. Bukan cara, tapi dia mempresentasikan apa yang harus dia lakukan. Proposal. Jadi dia misalnya, oh nanti saya melakukan wawancara untuk ini. Kayak gitu. Tapi dia tidak memberitahukan bagaimana sih memilih si
siapa yang harus diwawancara. Itu ada di lapangan, penelitian lapangan. Jadi misalnya gini, masalahnya apa? Masalahnya saya ingin menulis tentang Mas Darta, misalnya gitu. Oke. Terus kamu akan ke lapangan. Iya, ke lapangan. Untuk mewawancarai siapa? Mewawancarai Mas Darta. Oh, salah. Kalau mau mewawancarai Mas Darta, mau tahu Mas Darta itu siapa, tanya sama supirnya. Dia pergi kemana aja. Itu yang menentukan di metode penelitian lapangan. Terus bagaimana sih? Misalnya masalahnya apa? Masalahnya lingkungan hidup. Oh, ini masih terlalu luas lingkungan hidupnya. Wilayahnya di mana? Di sini. Di sini budayanya apa? Budayanya seperti ini. Orang-orangnya kayak apa? Orang-orangnya kayak gini. Nah, itu kita yang menentukan, kita dorong dia melakukan penelitian lapangan ini menggunakan cara apa. Kalau di seminar, hasil dari ini diseminarkan. Iya, betul. Gitu. Jadi di seminar itu nggak perlu menanyakan kenapa itu alasan dipilih sebenarnya. Tapi kenapa itu ditawarkan? Kenapa itu cara pengumpulan data seperti itu ditawarkan? Dipresentasikan gitu kan ya. Ditawarkan kepada kita kan. Jadi dia kan melakukan penelitian ini. Terus dia kan menawarkan, proposal itu kan menawarkan. Saya menawarkan ini kalau dibuat, cara membuatnya begini. Gitu. Nah, jadi soal, kenapa kamu menawarkan cara membuatnya seperti ini? Tapi kalau di penelitian lapangan, kalau persoalan ini, pilihan untuk membuatnya adalah 1, 2, 3. Iya, oke. Nah, ini yang saya pilih. Kamu harus memilih yang ini, gitu. Tapi alasannya kan konseptual, alasannya dengan masalah yang dipilih. Kalau di seminar itu ditawarkan, masalahnya kenapa kamu menawarkan itu? Iya. Ya di seminar itu ya alasannya kan, alasan menawarkan hal tersebut. Ya, sama bagaimana dia itu tadi sebenarnya latihan menjelaskan kepada kita. Jadi kayak contohnya kayak yang aku dulu di Metopen, membayangkannya, kalau saya suka kamera, saya suka kamera Canon, alasannya apa? Alasannya kamera Canon A, B, C, D. Oke, kamu tahu itu dari mana? Oh, saya tahu dari buku ini, dari internet ini. Kalau yang lain bagaimana? Oh, yang lain kamera ini saya nggak suka. Kenapa nggak suka? Oh, karena alasannya ini. Dia itu bisa menerangkan sebagaimana dia menguasai bidang itu. Itu di seminar dia harus menjelaskan seperti itu. Jadi dia benar-benar sudah paham sekali dengan persoalan yang mau diangkat. Itu seperti iya. Mas Ico, mengenai ini perkuliahan ya. Kalau memang sifatnya kita teori gitu, bisa juga nanti kita siapkan video pembelajaran, Pak Ico. Ya. Nah, video pembelajaran itu bisa dengan presentasi seperti ini aja. Misalnya Zoom, Pak Ico. Kita share screen sendiri ini. Kita sendiri misalnya. Share screen, record sendiri. Nah, udah nanti hasil recordnya lumayan tuh. Bisa buat ngajar. Ya. Sebenarnya gini, kalau di mata kuliah penelitian lapangan itu kan, itu sebenarnya perlu dibikinkan ya, bisa minta tolong Darta nih bikin ini. Misalnya video bagaimana cara melakukan wawancara, etika melakukan wawancara misalnya. Jadi langsung ke lapangannya ya, videokan ya. Itu kayak apa? Itu bisa jadi satu video pembelajaran. Iya betul. Nah, ini dari beberapa tentang persoalan di lapangan, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu didemonstrasikan. Iya betul. Terutama yang tadi itu, sama bagaimana mengolah itu perlu didemonstrasikan. Jadi kadang-kadang orang setelah dia melakukan wawancara, terus dia cuma ngambil poin,
tidak mentranskrip ulang, tidak mentranskrip itu menjadi sebuah teks. Sama dengan orang yang edit video, ini di editing, kalau dia dokumenter wawancara, ya harus yang pertama dilakukan apa? Transkrip semua. Setelah ditranskrip, bagian mana yang mau dipotong, menit mana yang dihilangkan. Jadi bukan dia mendengar gini, oh yang ini nih nggak sesuai, potong, hapus, dengerin lagi. Bukan begitu, tapi semua ditranskrip dulu. Karena apa? Karena jika ada hal itu bisa digunakan untuk di tempat yang lain, itu sayang kalau dibuang. Itu begitu. Itu kalau di editing. Jadi di editing itu yang pertama, Mas Data, editing itu harus tahu bagaimana mereka mampu mengapresiasi, melakukan analisa editing hasil. Enggak, dia melakukan apresiasi atau memaknai naskah. Oh iya, analisa skenario. Ya, melakukan udah. analisa Sesuai skenario. SKKNI itu, Mas. Ya, karena kalau ini biasanya mereka nggak bikin ini. Itu satu. Terus yang kedua, soal coloring. Bagaimana dia ini memilih color. Ya. Ini kan juga harus berkonsep, konsep coloring. Ada konsep coloring, ada konsep mereka kenapa cut to cut. Ini kan juga ada alasan-alasan. Nah, ini Ya. perlu dikasih. Itu berasalnya dari mana? Dari kajian karya terdahulu. Ya. Jadi dia dari naskah, dia sudah analisis, terus ada kajian karya terdahulu, dari situ dia baru bisa menentukan, oh ini editingnya, konsepnya begini, coloringnya begini, motongnya begini, soundnya seperti ini. Ya, siap. Terus yang terakhir kalau editing, bagaimana dia bertindak sebagai the second director. Bagaimana dia mengajukan perubahan skenario. Siap. Perlu diajarin. Paham. Kenapa dia sampai bisa disebut sutradara kedua itu seberapa pentingkah peran editor itu kan dipahami itu ya. Nggak cuma sebagai pentingnya, caranya gimana? Caranya ya. Tapi untuk awal-awal saya mungkin mau menjelaskan itu dulu baru ke pertemuan ketiga, keempat, kelima baru prakteknya. Ada satu film. Ya. Judulnya The Cutting Edge. Nah, itu nanti linknya kalau Mas punya. Aku ada filmnya. Aku baru kemarin tuh lihat-lihat film-film yang terdahulu yang zaman belum ada suara juga cara editingnya kumaha visualnya. Ya, ini film sejarah editing. Ya. Jadi itu kalau diputerin dari awal sampai akhir itu finish kamu pelajaranmu. Itu karya siapa, Mas? Lupa, ada di sini filmnya. Aku juga ngumpulin karya-karya itu teh yang Melis itu kalau nggak salah atau yang setelah Melis. Judulnya The Cutting Edge. Ya, jadi dari zaman dulu sampai terakhir film Matrix. Oke. Ya. Itu gitu. Oke, ini nanti tak kirim ke ini ya. Ke apa namanya? WA, ke WA. Ini tak stop dulu. Tak stop dulu ya. Oke. Ini tak save. Apa dikirim ke sini bisa ya? Dikirim kemana? Bisa kan, Mas? Bisa, Pak Icul. Tapi mending di WA aja. WA aja ya? Iya, di WA aja. Atau di sini sekarang bisa sih, Pak Icul. Di sini juga boleh. Bentar. Mas, The Cutting Edge-nya itu full, Mas ya? Full 2 jam. Oke. Ini nyari yang full belum. Oh, ini coba. Itu Mas Imam tak kirim ya. Mas Darta tak kirim. Oke. Oh iya, di WA iya. Di WA ya. Ada RPS-nya.
Aku jadi ini Mas penasaran nonton filmnya Mas, itu Mas link atau punya filenya gitu. Kalau link Punya file. kirim linknya bisa. Ya file, nanti kita taruh di Google Drive aja, besar, MKV masalahnya. Bisi drive Google drive-nya Mas itu udah penuh. Aku berapa giga ratus? Dia film 2 jam MKV, berarti sekitar 300. Ya, sekitar 3 giga lah. 3 giga. Bisa aku kirim lewat ini Google Drive. Oke. Kamu nanti ngirimin emailmu aja. Ya. Ngirimin email. Oke nih, kalau ada pertanyaan lagi nggak menyangkut ini? Nggak ada, ya? Mas. Ya. Nggak ada, paling nanti saya lebih membahas editing, lebih membahas ke Nirmana. Ya. Lebih ke Kalau yang materinya. Nirmana kan aku kerjakan nih. Hari ini selesai nih Nirmana. Alhamdulillah. Ya. Yang editing kamu kerjakan sejauh mana kamu kirim ke aku. Ya. Kita kasih masukan. Begitu juga Mas Imam ya. Iya, penelitian lapangan ya. Penelitian lapangan sejauh mana nanti kasih ke aku kasih masukan. Biar cepat. Besok jam 9.40 ya Pak Icul ya? Oke, besok jam 9.40. Ini kan baru pertama ya? Iya. Berarti menjelaskan secara umum ya? Iya. Pertemuan secara umum ya. Kontrak kuliah lah ya. Ya. Oke, kalau gitu ditutup Ya. aja. Kalau udah Ya, beres. siap. Ya. Makasih semua ya. Makasih Pak Icul. Ya, assalamualaikum Waalaikumsalam. Makasih. Sehat-sehat semua. Mangga sehat selalu. Mangga. Assalamualaikum.